Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas berita yang lagi viral, lagi heboh di media sosial soal Rizmon Sianipar yang katanya meminta maaf kepada Pak Jokowi kalau dia salah. Sudah melakukan riset, sekalipun dia ahli, dia bisa bikin salah, teman-teman. Kita akan membahas video itu, dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan memberikan sebuah pemberitaan atau pemberitahuan kepada kalian semua bahwa kami YouTuber Nusantara pada tanggal 16 Agustus akan berangkat ke IKN, teman-teman. Give applause dulu. Kami akan di sana tanggal 16 Agustus sampai tanggal 20 Agustus dan kemungkinan akan bersama dengan Bapak kita tercinta Joko Widodo. Kami akan di sana akan meliput bagaimana pembangunan di sana dan benar-benar mematahkan setiap asumsi atau penggiringan opini kepada masyarakat yang mengatakan bahwa IKN mangkrak hari ini. Kita akan melakukan upacara mungkin di sana, teman-teman, dan akan banyak hal-hal yang akan kita lakukan bersama dengan YouTuber Nusantara Fanbase. Banyak juga penggemar kami, orang-orang yang cinta Pak Jokowi juga akan datang ke sana, teman-teman. Jadi save the date, ingat tanggalnya 16 Agustus kita akan ke sana. Dan buat teman-teman semua yang tergerak hatinya ingin menyawer ke saya secara pribadi untuk meringankan biaya perjalanan trip kami ke IKN dari kota Manado, teman-teman bisa melihat saya sudah membuka rekening saya di sini dan ada nomor WhatsApp di sebelah situ. Teman-teman yang tergerak untuk berikan saweran, untuk berkontribusi, silahkan, dan kalian bisa mengirimkan WA ke saya, teman-teman, ya. Itu adalah pemberitahuan, dan kita akan membahas soal katanya Rizmon meminta maaf kepada Pak Jokowi karena sekalipun ahli, dia bisa salah. Kita lihat dulu videonya, teman-teman. Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Yeah. Oke, teman-teman, ya. Di sini saya mau katakan dulu ya bahwa kami itu YouTuber Nusantara itu mempunyai moto. YouTuber Nusantara melawan hoax. Kami benar-benar ingin mencerdaskan penonton kami yang ada di channel ini, sekalipun yang dimaksud itu seperti Rizmon Sianipar agak sedikit miring juga, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini saya mau memberikan penegasan, mau mencerdaskan dan mengedukasi kalian bahwa kami melawan hoax itu bukan hanya kepada orang tertentu, tapi kami berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk setidaknya lewat pemberitaan kami itu bisa mencerdaskan orang-orang pengikut kami ataupun orang-orang yang menonton video kami. Soal video Rizmon Sianipar yang dalam cuplikan itu terlihat seperti minta maaf kepada Pak Jokowi. Kita lihat sekali lagi, teman-teman. Salah Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Yeah. Ya, jadi itu adalah video yang sudah dipotong, teman-teman. Ya, jika kita hanya melihat potongan video tersebut dan tidak melihat secara konteks pembicaraan secara keseluruhan perbincangan mereka dalam sebuah podcast itu, dan kita hanya terfokus dalam melihat potongan itu, pasti kita akan mudah percaya, mudah tergiring bahwa wah, Rizmon nih minta maaf kepada Pak Jokowi, dasar lu Rizmon, ya, seperti itu. Kali ini saya mungkin agak sedikit membela Rizmon, ya, karena ya kita benar-benar, coba kalian lihat bayinya, lucu ya. Kita agak sedikit membela Rizmon Sianipar, bukan membela apanya, tapi membela beritanya, teman-teman. Saya nggak mau penonton, soalnya kan banyak yang WA ke saya, Vicky, Rizmon minta maaf kepada Pak Jokowi. Vicky, viral tuh Rizmon minta maaf sudah kena batunya. Teman-teman, masa seorang Rizmon yang katanya mau menguliti Pak Jokowi dan kuasa hukumnya minta maaf begitu saja kepada Pak Jokowi? Enggak kan? Ya. Jadi teman-teman jangan percaya. Itu video bukan sesuai dengan apa yang terlihat, teman-teman. Itu hanya potongan-potongan dan jangan percaya. Sekalipun itu bikin kalian senang, saya juga kalau mau lihat sekilas ya senang, ya. Kalau orang seperti Rizmon yang keluar-keluar mengatakan ini dan itu tiba-tiba minta maaf, ya siapa yang nggak lucu juga kan, pasti lucu, teman-teman. Tapi dalam hal ini saya menyampaikan itu adalah hoax, teman-teman, ya. Mau bilang hoax juga itu benar, diamnya benar, tapi bukan itu maksud poin dalam perbincangan podcast tersebut, karena hanya sepotong. Makanya saya akan mengajak kalian semua sedikit melihat keseluruhan dari videonya supaya kalian nggak salah persepsi, teman-teman. Saat itu saya deg-degan itu, Ini Bang. fullnya. Mudah-mudahan saya salah. Betul, Bang. Analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi.
Walaupun saya ahli bisa salah. Iya. Deg-degan bang. Saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah bang. Iya. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ya, jadi sudah jelaskan konteksnya itu. Konteksnya adalah dia itu berpikir biarkan saja dia yang salah. Ketika mungkin dia ingin melihat skripsinya Pak Jokowi ya teman-teman, diberikan izin untuk melihat skripsi Pak Jokowi, dan dia berpikir semoga saja saya saja yang salah. Semoga saya ini seorang ahli yang salah dalam menganalisa Pak Jokowi. Ya biar saya saja yang salah. Sebenarnya itu bullshit sih. Padahal dia sedang mencari pembenaran diri untuk menyalahkan Pak Jokowi kok. Soal biar saya saja yang salah. Ya, jadi konteksnya adalah dia mengatakan seperti itu seolah-olah dia menemukan sebuah bukti besar soal skripsi Pak Jokowi yang dia mengatakan ini tidak ada teknologi yang bisa membuat skripsi seperti ini di tahun 80-an. Ya, itu adalah opini yang digiring kepada publik soal skripsi Pak Jokowi. Ya Tuhan, pakai bawa nama Tuhan lagi, ya. Pakai bawa nama Tuhan tapi suka fitnah orang, suka bikin gaduh, memecah belah orang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi konteksnya itu bukan dia mau minta maaf kepada Pak Jokowi. Jadi buat teman-teman semua yang tergiring opini, yang percaya dengan potongan video Rismon minta maaf kepada Pak Jokowi, itu tidak benar teman-teman. Itu tidak benar, tidak seperti apa yang kelihatan, karena itu hanya potongan sepenggal. Jika melihat keseluruhan konteks bahwa itu, konteksnya adalah dia mengatakan bahwa skripsi Pak Jokowi palsu. Itu yang dia maksud, teman-teman. Oke, kembali masih soal Rismon. Kita kan kemarin bahas mengenai ijazah Rismon yang diduga palsu. Ada sebuah riset, ada sebuah postingan dari Pak Joshua Sinambela mengatakan mendapatkan email dari Yamaguchi University mengatakan bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Dan dugaan itu sontak sangat kuat beredar di tengah-tengah masyarakat. Banyak juga masyarakat yang seperti udah percaya dengan hal itu. Banyak juga masyarakat yang masih abu-abu. Ya, kita pun masih bertanya-tanya itu antara benar atau tidak teman-teman ya. Sebelum kita mendapatkan kebenaran yang konkret ataupun melalui investigasi dari digital forensik dari kepolisian yang benar-benar sah, kita ya janganlah sekalipun itu Rismon. Jangan dulu kita langsung seperti dia ya, yang 1 miliar % percaya ijazah seorang palsu. Sedangkan dia sendiri yang memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat teman-teman. Ya, hanya dengan melalui katanya uji digital forensiknya, ELA, program-program ini dan itu hanya dari screenshotan dari foto yang difoto. Dan dia dengan begitu lantangnya mengatakan 1 miliar % saya percaya ijazah Pak Jokowi itu ijazah palsu karena saya melakukan ini dan itu. Ya, dia memberikan contoh yang tidak baik. Dia bukan mencerdaskan bangsa, dia membodoh-bodohi masyarakat ini orang ini teman-teman. Ya, padahal saya mendapatkan informasi bahwa untuk digital forensik untuk menguji sesuatu secara fisik digital forensik itu hanya ada satu, yaitu di Mabes Polri teman-teman, di Markas Besar Kepolisian untuk melakukan uji digital forensik fisik sebuah berkas atau dokumen teman-teman. Jadi kalau misalnya uji seperti Rosurio, ELA dan sebagainya, itu sebenarnya tidak berdasarkan dengan hukum ya. Nah di sini teman-teman, dia hanya melakukan riset berdasarkan dengan foto, bukan dari ijazah asli Pak Jokowi. Tapi kok dia dengan serta-merta mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 1 miliar % palsu. Itu kan penggirakan opini dan pembodohan publik teman-teman. Pembodohan publik. Ya. Kenapa dia bisa seyakin itu sedangkan yang dia analisa bukanlah fisik ijazah asli dari Pak Jokowi. Kan pembodohan namanya. Nah sekarang ketika ijazahnya dituduh ijazah palsu, Rismon ijazah S3-nya dari Jepang palsu. Ada tuh konfirmasi klarifikasi dari universitas ya di Jepang dan sebagainya teman-teman. Ya, lantas mungkin ini sudah sampai ke Rismon dan kemudian dia langsung menunjukkan ijazahnya. Ketika netizen minta Rismon nunjukin ijazahnya saat live. Memangnya Joko Widodo nggak berani, ya kan? Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1.
S2. Terus ini S2, S3 dalam S3 langsung ditunjukkan. Ya, bahasa Jepang. Ini juga nih. Jadi semua tempel basah ya. Salah rakyat sendiri sih ya, nggak mau menuntut terlalu sering rakyat itu diam gitu akhirnya. ya teman-teman, akhirnya dia mulai menunjukkan ijazahnya. Dan pasti penggerangan opini, ayo dong Pak Jokowi tunjukkan dong ijazahnya, seperti saya menunjukkan kepada rakyat, ini loh saya. Anda beda sama Pak Jokowi, Pak. Dan Pak Jokowi punya hak untuk tidak menunjukkan. Dan kemudian dia menunjukkan, kenapa dan menunjukkan takut ya. Joshua Sinambela pasti akan melakukan riset lebih dalam lagi. Soalnya ketika seorang ahli digital forensik mengeluarkan statement seperti itu, saya percaya dia tidak hanya sekedar untuk menyerang personal dari Rismon itu sendiri. Tapi saya percaya dia itu menemukan bukti-bukti dan dia berani untuk mengungkapkan karena dia mempunyai bukti-bukti. Nggak tahu lah ya teman-temannya. Saya juga nggak mau mendikte atau yakin 1 miliar persen bahwa ijazah Rismon itu palsu. Saya nggak seperti dia, teman-teman. Dan saya anjurkan kalian juga jangan seperti dia. Belum ada pembuktian secara ilmiah yang benar-benar melalui proses hukum yang dilakukan oleh orang yang benar-benar profesional dan mempunyai alat yang benar-benar profesional di bidang itu dalam uji fisik, forensik, dan sebagainya. Ya, jangan kita serta-merta mengatakan 1 miliar persen saya percaya ijazah Rismon palsu. Nggak juga, teman-teman. Jangan seperti itu. Kita jangan seperti dia. Ya, tapi kita menduga aja, menduga-duga nggak salah kan? Menduga bukan berarti dia mempunyai ijazah palsu, tapi kita menduga jangan-jangan ijazah Rismon itu palsu. Nah, seperti itu. Itu cara yang lebih rasional, cara yang lebih masuk akal, ya. Kita kok orang awam saja bisa berpikir rasional seperti itu, tapi Rismon mengaku ahli, mengaku S3 lulusan dari Jepang, tapi kok bisa-bisanya, ya, hanya melalui dengan riset yang dilakukan bersama dengan kawannya yang sangat cinta sama dia, Suryo. Iya. Mereka bisa serta-merta mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu padahal belum lihat fisiknya, ijazah aslinya belum lihat, belum dilakukan uji fisik forensik digital di kepolisian dan sebagainya. Katanya sudah dilakukan ya, teman-teman. Ijazah asli Pak Jokowi sudah dilakukan digital forensik, bukan digital forensik lagi, tapi fisik ya, fisik forensik untuk memastikan apakah itu adalah asli atau tidak. Sudah 90% hasilnya dan gampang katanya. Bisa ketahuan apakah itu asli atau palsu. Nah, kita tunggu saja teman-teman. Tunggu ya. Yang kemudian Kurnia. Sudah diperiksa lebih dari 12 jam yang katanya dia keluar dari pintu belakang. Saya berharap mereka ini ya, yang katanya 5 orang yang TPUA itu tim pembela ulama, TPAU ke TPUA ya. 5 orang melaporkan kepada Pak Jokowi jika terbukti hasil forensik dari kepolisian bahwa ijazah Pak Jokowi asli, mereka bisa langsung jadi tersangka. Ya, semoga saja teman-teman. Semoga bisa. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan mengikuti caranya Rismon, belum melihat fakta, belum melihat bukti, belum melihat data yang lengkap, sudah menyatakan 1 miliar persen palsu. Ya, padahal itu hanya opininya. Itu hanya pemikirannya dan penelusurannya secara pribadi, tidak by law, tidak dengan hukum teman-teman. Ya, jadi kita pun bebas mengatakan, wah, Rismon Sianipar kayaknya, sepertinya kami menduga ijazah Anda palsu. Seperti itu teman-teman. Bukan 1 miliar persen kami yakin Rismon ijazah Anda palsu. Tidak seperti itu. Kami tidak seperti Anda. Oke teman-teman ya. Silahkan berikan pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video. Jangan lupa ya, YouTuber Nusantara 16 Agustus. Sampai tanggal 20 Agustus, pergi ke EKN. Saya akan ajak kalian semua live bersama di sana, agar supaya kalian juga saya bisa mewakili kalian untuk melihat keadaan IKN secara langsung. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.